Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa jika suka dengan channel ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, ketemu lagi ya di channel Mama. Jadi video kali ini Mama masih ngebahas tentang keuangan rumah tangga. Dan sebelum lanjut videonya, di sini Mama mau jelasin dulu kalau video ini sedikit berbeda ya teman-teman. Nah, kenapa sedikit berbeda? Karena di sini durasinya lumayan panjang. Jadi sebelumnya Mama mohon maaf juga buat teman-teman yang mungkin kurang berkenan, bisa di skip aja ya videonya. Jadi di sini ada Mbak Agnesia yang minta tolong dibuatkan anggaran perencanaan nih teman-teman. Jadi Mbak Agnes ini beberapa hari lalu juga udah DM ke Mama dan minta tolong ya untuk dibuatkan anggaran. Jadi Mbak Agnes ini tinggal di kosan dan untuk gaji per bulannya itu sekitar 3 juta rupiah nih teman-teman. Nah, tapi di sini yang bikin Mama tertantang karena untuk pengeluaran Mbak Agnes ini lumayan besar ya teman-teman. Jadi makanya Mama udah beberapa hari nih coba bantuin buatin anggaran, dan udah beberapa kali juga Mama coba tanya lewat DM. Untuk keuangannya itu setelah Mama hitung-hitung minus teman-teman. Makanya di sini Mama coba lagi dan akhirnya Mama ketemu jalan keluarnya nih. Jadi sebelum lanjut Mama ucapin terima kasih dulu ya sebelumnya untuk Mbak Agnes yang udah mempercayain Mama untuk ngebantuin anggaran keuangannya. Nah, jadi di sini Mama mau tulis dulu untuk kewajibannya apa aja. Nah, jadi di sini untuk kewajiban yang pertama itu bayar kosan, dan budget yang dikeluarkan per bulannya itu sebesar 1 juta rupiah ya teman-teman. Terus juga di sini Mbak Agnes ini ada 2 arisan yang diikutin. Jadi yang pertama itu arisannya itu per 8 hari dengan nominalnya itu 200.000. Terus juga ada arisan per 21 hari itu nominalnya 1.670.000 nih teman-teman. Nah, jadi setelah Mama hitung-hitung dan Mama total untuk arisan aja ini biayanya udah melebihi setengah dari gaji ya teman-teman. Jadi totalnya sekitar 1.870.000. Nah, terus Mama juga sempat tanya sama Mbak Agnes, ini untuk arisannya ini masih berapa lama sih sebenarnya, atau jangka waktunya itu berapa lama? Dan Mbak Agnes bilang untuk arisannya ini 1 tahun ke depan. Jadi di sini Mama mau kasih simulasi dulu ya untuk total arisannya. Jadi dianggap aja untuk arisannya ini selama 1 tahun untuk masing-masing arisan. Jadi 12 orang ya, dianggap aja 12 orang. Jadi untuk total arisan yang pertama, kalau misalnya Mbak Agnes dapat arisan itu sekitar 2.400.000. Terus juga untuk arisan yang kedua yang nominalnya lumayan besar, kalau Mbak Agnes dapat arisannya itu jumlahnya 20.040.000. Nah, mohon maaf juga ini kalau suara Mama agak sedikit serak ya teman-teman, karena ini Mama edit videonya juga pagi hari, jadi subuh sekitar jam 5. Mumpung si bulenya juga belum bangun, makanya Mama leluasa ya buat edit video. Nah, terus lanjut lagi di sini Mama mau tulis dulu untuk kebutuhannya apa aja. Dan di sini sih untuk kebutuhannya itu nggak dijelasin sebenarnya sama Mbak Agnes itu apa aja ya teman-teman. Jadi Mbak Agnes itu cuma kasih tahu ke Mama untuk kewajiban yang dikeluarkan itu apa aja. Jadi di sini untuk kebutuhannya Mama coba atur sendiri ya untuk Mbak Agnes. Jadi semoga berkenan nih untuk anggaran tentang kebutuhan yang Mama tulis. Nah, jadi info dari Mbak Agnes itu untuk kosannya ini cuma khusus kamar aja ya teman-teman. Jadi nggak ada dapurnya, makanya di sini Mbak Agnes nggak masak. Dan emang untuk gajinya itu nggak ada uang yang bisa ditabung. Karena untuk biaya makan itu Mbak Agnes keluarin per minggunya sekitar 240.000. Jadi kalau kita kaliin sebulan itu udah 900-an ya teman-teman. Nah, makanya di sini Mama mau kasih tips atau kasih saran aja buat Mbak Agnes. Di sini kan Mbak Agnes untuk gajinya juga habis untuk bayar arisan ya sebenarnya. Jadi lebih baik untuk makannya itu coba deh Mbak Agnes masak sendiri untuk nasinya, walaupun enggak masak lauk ya. Jadi di sini Mama mau budgetin aja untuk
pembelian beras sebanyak 5 kilo. Jadi mungkin cukup ya untuk Mbak Agnes, karena Mbak Agnes kan sendirian. Jadi untuk beras juga mama budgetin itu nggak terlalu banyak, 5 kilo 50.000. Jadi nanti coba deh kalau misalnya nggak ada rice cooker, dibeli rice cookernya dan bisa dimasak sendiri untuk nasinya. Jadi nanti tinggal beli lauknya aja. Terus untuk galon di sini mama budgetin aja 50.000. Terus juga untuk pulsa atau kuota 100.000. Untuk belanja bulanan di sini mama buat aja 100.000 ya. Jadi untuk pembelian sampo, sabun, deterjen itu 100.000 dan diusahakan cukup ya untuk Mbak Agnes. Terus juga di sini mama buat untuk beli lauk. Jadi per harinya itu mama buat aja 15.000 nih teman-teman. Jadi untuk total beli lauk itu 450.000. Nanti bisa Mbak Agnes atur sendiri gimana caranya. Untuk 450.000 ini cukup nih untuk 1 bulan. Terus juga mama budgetin untuk ongkos bensin. Jadi untuk kerja mama anggarin aja 150.000. Jadi kalaupun misalnya Mbak Agnes ada motor ataupun nggak ada motor, di sini mama keluarin aja ya budgetnya untuk ongkos kerja 150. Jadi untuk total kebutuhannya itu seluruhnya 900.000 nih untuk per bulan, untuk setiap bulan. Terus lanjut lagi di sini mama mau tulis dulu untuk pengeluaran di bulan pertama. Nah, jadi yang pertama di sini untuk pengeluaran di bulan pertama ya teman-teman, itu bayar kosan, terus juga arisan. Nah, arisan di sini mama utamain dulu yang nominal kecil ya teman-teman. Jadi untuk arisannya itu anggap aja yang arisan pertama yang per 8 hari itu 200.000. Terus juga untuk kebutuhan 900.000. Jadi di sini kalau mama total untuk pengeluarannya itu sebanyak 2.100.000 ya. Itu untuk pengeluaran tanpa arisan yang 21 hari atau arisan yang kedua. Nah, jadi di sini mau mama kurangin dulu. Untuk total keseluruhan tadi kan 2.100.000. Jadi di sini masih ada sisa gajinya 900.000 ya teman-teman. Jadi total gajinya 3 juta dikurangin dari pengeluaran yang mama buat tadi 2.100.000, masih ada 900.000. Nah, di sini kan masih ada arisan 21 hari nih teman-teman. Nominalnya 1.670.000. Jadi di sini sisa yang 900 itu coba Mbak Agnes bayarin nih untuk arisan, atau misalnya di keep dulu ya untuk arisannya. Jadi dananya itu coba Mbak Agnes tahan dulu 900.000, karena kalau mau dibayarin seluruhnya buat arisan itu nggak cukup, masih ada hutang arisan sekitar 770.000 nih teman-teman. Jadi untuk di bulan pertama itu untuk arisannya masih nunggak ya, jadi belum bisa dibayar full. Nah, terus lagi di sini mama mau coba buat pengeluaran untuk di bulan kedua nih teman-teman. Nah, jadi untuk Mbak Agnes yang uang arisan tadi, arisan yang kedua itu bisa langsung dibayarkan 900.000, tapi dengan catatan itu masih ada hutang 770.000 ya untuk arisannya. Atau uang yang 900 itu Mbak Agnes keep dulu, Mbak Agnes tahan, jadi bisa dibayarkan pada saat pengeluaran di bulan kedua. Nah, jadi langsung aja ini mama mau buat rincian untuk pengeluaran yang di bulan kedua. Jadi gajinya tadi kan 3 juta rupiah ya teman-teman. Jadi langsung aja di sini mau mama kurangin. Yang pertama itu untuk bayaran uang kos itu sebesar 1 juta rupiah. Terus juga untuk kebutuhan, jadi kebutuhan tadi kan udah mama buat rincian ya teman-teman. Jadi anggap aja setiap bulannya itu yang dikeluarkan 900.000. Jadi di sini mama buat kebutuhan 900.000 ya teman-teman. Terus juga mama kurangin dulu untuk hutang arisan yang 770.000 tadi. Jadi di sini mama jumlahin dulu untuk pengeluaran di bulan kedua sebanyak 2.670.000 nih teman-teman. Nah, jadi ini setelah mama totalkan 2.670.000, jadi dari sisa gajinya itu masih ada sekitar 330.000 nih teman-teman. Nah, kenapa sih di sini untuk pengeluaran bulan kedua itu nggak mama tulis ya untuk arisan yang pertama?
yang arisan per 8 hari 200.000. Nah, di sini kan Mama buat simulasi aja ya teman-teman. Jadi apa yang Mama buat di sini sebagai acuan aja nih buat Mbak Agnes. Jadi bukan harus terpaku juga ya dengan apa yang Mama buat di sini. Jadi nggak harus Mbak Agnes ikutin benar-benar atau Mbak Agnes telan bulat-bulat gitu untuk anggarannya. Jadi ini Mama kasih gambaran aja. Nah, jadi dari sisa gaji tadi kan masih ada 330. Di sini untuk bulan kedua Mama anggap aja Mbak Agnes itu dapat arisan nih teman-teman. Makanya di sini untuk arisan yang per 8 harinya nggak Mama buat. Jadi totalnya tadi kan kalau Mbak Agnes dapat sekitar 2.400.000 ya teman-teman. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita kena arisan itu anggap aja kita nggak bayar nih. Jadi kita kurangin aja dengan 1 kali bayar arisan ya. Jadi dari total arisan yang didapat 2.400.000, di sini Mama kurangin aja 200.000. Jadi total arisan bersih yang diterima sama Mbak Agnes itu 2.200.000 nih teman-teman. Nah, jadi itu kan ada dana tabungan ya, anggap aja 2.200.000 itu dana tabungan. Jadi karena di pengeluaran bulan pertama itu Mbak Agnes kan masih ada hutang ya untuk arisan. Nah, jadi udah Mama keluarin yang pertama 770.000, jadi udah full ya untuk yang arisan bulan pertama. Jadi sisanya yang arisan bulan kedua kita kurangin aja nih dari 2.200.000. Jadi Mama keluarin juga langsung untuk di bulan kedua bayar arisan yang kedua 1.670.000. Jadi masih ada sisa bersihnya itu 530.000 nih teman-teman. Nah, jadi di bulan kedua ini Mbak Agnes masih ada tabungan ya. Jadi dari sisa gaji setelah dikurangin hutang, dikurangin kebutuhan tadi kan 330.000. Terus Mama tambahin lagi dengan sisa arisan ya teman-teman yang 530.000. Jadi di sini total tabungan di bulan kedua itu ada 860.000. Nah, jadi semoga Mbak Agnes juga ngerti ya dengan apa yang Mama jabarkan di sini, walaupun Mama jelasinnya agak sedikit ribet. Jadi di sini untuk pengeluaran di bulan kedua untuk arisan yang kedua per 21 hari itu udah aman ya teman-teman. Jadi untuk hutang arisan udah dibayar dan juga untuk bulan kedua arisannya itu udah disetor juga. Jadi langsung ini Mama mau tulis dulu untuk pengeluaran yang bulan ketiga ya teman-teman. Jadi untuk gajinya masih sama 3 juta rupiah. Terus juga Mama tambahin ya, di sini kan ada uang tabungannya 860.000. Jadi untuk totalnya itu 3.860.000 nih. Itu untuk uang yang di bulan ketiga. Jadi seperti biasa langsung aja mau Mama kurangin dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan sama Mbak Agnes ya teman-teman. Jadi yang pertama di sini Mama buat aja untuk pengeluarannya untuk bayar kos, terus juga untuk bayar arisan pertama, terus arisan kedua, sama untuk kebutuhan ya teman-teman. Jadi untuk kos 1 juta, arisan pertama 200.000, arisan kedua 1.670.000 dan kebutuhan 900. Jadi di sini untuk total pengeluaran di bulan ketiga itu sebanyak 3.770.000. Nah, jadi masih ada sisanya itu sekitar 90.000 ya teman-teman. Jadi masih ada lebih gaji 90.000 dan itu Mama harapkan Mbak Agnes bisa disimpan juga nih sebagai tabungan walaupun nominalnya kecil. Jadi tetap disimpan ya sebagai tabungan karena di sini pengeluaran Mbak Agnes itu emang banyak banget. Jadi biar nggak minus lagi, makanya ya udah di sini Mama coba atur lagi ya, dan semoga ini juga berkenan nih untuk Mbak Agnesnya. Nah, jadi di sini untuk pengeluaran yang bulan ketiga itu pas ya teman-teman. Jadi Mbak Agnes nggak ada utang arisan, terus juga nggak ada utang yang lain. Jadi emang kebutuhannya pas karena di bulan kedua itu kan Mbak Agnes ada kelebihan dana yang ditabung sebesar 860.000. Makanya di sini untuk pengeluaran ketiga itu cukup ya teman-teman.
Nah, terus untuk sisa gajinya juga yang 90.000 tadi diusahakan ditabung aja. Jadi jangan dipakai walaupun nominalnya kecil. Atau Mbak Agnes juga bisa gunain untuk sedekah juga nggak apa-apa ya teman-teman. Terus lanjut di sini Mama mau buat untuk pengeluaran di bulan keempat. Nah, jadi untuk pengeluaran di bulan keempat ini sama. Langsung aja di sini Mama mau kurangin dulu. Jadi untuk gajinya itu 3 juta rupiah. Terus juga di sini Mama keluarin untuk bayar kos 1 juta rupiah. Terus juga untuk arisan yang pertama 200.000 dan juga untuk kebutuhan 900.000. Nah, di sini kenapa nih untuk di bulan keempat nggak ada pembayaran untuk arisan yang kedua yang 1.670.000. Jadi di sini kita buat simulasi lagi nih teman-teman. Jadi anggap aja di bulan keempat ini Mbak Agnes dapat arisan yang per 21 hari tadi ya teman-teman. Jadi di sini mau Mama totalin dulu untuk pengeluarannya itu berapa. Jadi tadi untuk bayar kos 1 juta, untuk arisan 200.000 dan kebutuhan 900 itu total seluruhnya 2.100.000 ya teman-teman. Jadi di sini masih ada sisa gajinya itu sekitar 900.000. Nah, jadi di awal tadi kan Mama udah buat ya untuk simulasi total arisannya itu berapa kalau misalnya Mbak Agnes dapat arisan. Jadi di bulan keempat Mama anggap aja Mbak Agnes itu dapat arisan ya teman-teman. Yang nominalnya tadi 20.040.000. Jadi biasanya kalau dapat arisan kan kita nggak ikut setor ya. Makanya di sini mau Mama kurangin juga satu kali setoran 1.670.000 nih teman-teman. Jadi untuk total bersih Mbak Agnes terima arisan untuk di bulan keempat itu 18.370.000. Nah, jadi untuk simulasi di bulan keempat ini aman ya teman-teman. Jadi Mbak Agnes itu punya tabungan. Jadi nggak ada hutang. Nah, di sini lanjut Mama mau coba buat dulu ya untuk tabungan yang didapat atau yang diterima Mbak Agnes untuk di bulan keempat. Jadi tadi yang pertama kan di sini masih ada sisa gaji ya teman-teman. Yang di bulan keempat itu sisa gajinya 900.000. Terus juga masih ada sisa gaji yang di bulan lalu itu di bulan ketiga 90.000 nih teman-teman. Jadi Mama tambahin aja langsung dengan total terima arisan bersih ya yang 18.370.000. Jadi di sini untuk tabungan Mbak Agnes di bulan keempat itu nominalnya sebanyak 19.360.000. Nah, di sini kan untuk tabungan ataupun uang yang didapat sama Mbak Agnes di bulan keempat itu lumayan banyak ya teman-teman. Tapi di sini Mama mau kasih saran juga buat Mbak Agnes karena kan walaupun di sini Mbak Agnes sudah dapat uang arisan nih di simulasi yang Mama buat, itu kan untuk bulan-bulan berikutnya sampai selesai itu kan masih tetap harus bayar arisan ya teman-teman. Makanya di sini diusahakan dari total tabungan yang 19 juta sekian tadi itu coba langsung Mbak Agnes sisihkan nih untuk uang arisan. Jadi biar nggak kepake lagi ya teman-teman. Jadi biar Mbak Agnes juga nggak pusing lagi mikirin gimana caranya bayar arisan, terus juga gimana caranya memenuhi kebutuhan setiap bulan nih, supaya nggak minus lagi ya untuk keuangannya. Nah, di sini Mama juga mau coba buat hitung-hitungan dulu berapa sisa arisan yang harus dibayar. Nah, jadi di sini Mama buat arisan pertama dan arisan kedua ya, teman-teman. Jadi karena di awal tadi kan kita hitung untuk arisannya itu selama 1 tahun. Jadi karena ini udah berjalan di bulan keempat, jadi kemungkinan masih ada 8 kali lagi ya teman-teman. Jadi di sini Mama buat aja untuk arisan pertama masih ada 8 kali lagi untuk nominal 200.000. Terus arisan kedua 8 kali lagi nominalnya 1.670.000. Nah, itu kalau Mama total untuk arisan pertama masih 1.600.000. Terus juga untuk arisan yang kedua 13.360.000. Jadi untuk dana arisan yang masih harus dibayar itu 14.960.000 ya teman-teman. Jadi di sini Mama mau kurangin juga untuk
uang atau tabungan bersih yang masih diterima sama Mbak Agnes ya. Jadi kita kurangin aja dari 19.360.000, kita kurangin untuk dana arisan yang disisihkan ya 14.960.000. Jadi tabungan bersihnya itu 4.400.000 nih teman-teman. Jadi itu tadi ya untuk simulasinya, semoga Mbak Agnes berkenan. Dan nextnya diusahakan lebih baik kita menabung sendiri ya Mbak Agnes, jadi nggak usah ikut arisan supaya Mbak Agnesnya juga nggak minus nih untuk anggaran setiap bulannya. Jadi semoga video Mama bisa memberikan sedikit manfaat ya buat Mbak Agnes dan juga buat teman-teman semua. Jadi selamat beraktivitas buat teman-teman, semangat menabung dan semangat untuk membuat anggaran keuangan. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi. Ketemu lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.